Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bertemu lagi dengan Ibu Liza dalam pembelajaran fisika. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang resultan vektor dengan metode analisis. Metode analisis ini itu Ibu bagi menjadi dua slide. Yang ini adalah analisis pertama. Nanti setelah ini ada slide yang kedua. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang resultan vektor dengan metode grafis ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta Anda untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita masuk pembelajaran kita ya. Seperti biasa, Ibu akan mengingatkan kembali Anda tentang kompetensi dasar kita yang hendak kita capai. Nampak di layar ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita itu menentukan resultan vektor dengan metode aturan kosinus atau jajaran jenjang dan menentukan resultan vektor dengan metode uraian vektor. Untuk tujuan pertama pada slide atau presentasi pertama, sedangkan untuk yang kedua nanti pada slide yang kedua ya, sesi kedua. Baiklah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah dikenalkan dengan perahu yang menyeberangi sungai atau rakit yang menyeberangi kali. Kita tahu di sini ketika perahu ini hendak menyeberangi sungai, itu lintasan yang dia akan tempuh sampai di seberang itu tidak lurus, tapi miring. Bisa miringnya ke sini tergantung kepada arah aliran sungai. Itu terjadi kenapa? Karena adanya resultan vektor antara V perahu dengan V sungai. Nah, untuk menentukannya, kalau dengan metode poligon, itu kita ukur panjang garisnya dan sudutnya kita ukur dengan tusuk derajat. Tapi, metode poligon ini punya kelemahan. Untuk menentukan nilainya, kemungkinan kesalahannya itu cukup besar, karena ada kemungkinan untuk kesalahan dalam pengukuran. Begitu juga untuk sudutnya. Untuk memperkecil kesalahan ini, maka digunakanlah perhitungan matematika ya untuk mencari nilai maupun sudutnya. Sekarang kita bahas ya bagaimana penggunaannya. Ini ke arah kanan dari gambar ilustrasi kita, ini adalah kecepatan aliran sungai ya, kecepatan aliran sungai. Kemudian perahu tegak lurus ya, tegak lurus ke sungai. Kemudian dengan masih menggunakan metode poligon, ini kita proyeksikan, ya kita taruh di ujung V sungai. V sungai kita proyeksikan, kita taruh di ujung V perahu. Maka resultannya adalah dari pangkal vektor yang berimpit ke ujung yang bertemu. Ini adalah V resultannya. Kecepatan resultan dari perahu, gabungan dari V sungai dengan V perahu. Ini yang akan kita ukur Ananda berapa besarnya berdasarkan matematis. Nah, bagaimana cara mengukur ini? Cara menentukan resultan vektor dengan metode analisis itu ada dua. Yang pertama aturan kosinus dan yang kedua adalah uraian vektor. Kita bahas dulu di sesi pertama ini aturan kosinus ya. Cara menentukan resultan vektor dengan aturan kosinus atau jajaran genjang. Ya. Nah, sekarang ini tadi kita misalkan dua buah vektor, misalkan ini V perahu, ini bisa juga V sungai, atau ini kita ganti nanti dengan gaya, ini ada dua buah vektor ya. Nah, ini resultannya sudah kita pelajari. Ini titik bukasi U, kemudian ini titik A, ini titik B, dan ini titik C. Nah, ini ada sudut alfa. Nah, kita mau menurunkan atau mengetahui dari mana aturan kosinus itu untuk mencari panjang ini. Ya. Aturan kosinus itu ditampilkan bahwa OC ini dari sudut CW kuadrat itu sama dengan OA kuadrat
ditambah OB kuadrat dikurang 2 kali OA, OB kali sudut dari cos OAC. OAC. Nah, ini OAC berarti sudut ini ya. Nah, berdasarkan aturan matematika, nanti kenapa seperti ini bisa terjadi, itu akan Anda pelajari dalam pembelajaran matematika. Ibu hanya mengenalkan di awal saja karena kita tidak membahasnya lebih dalam lagi. Nah, dari aturan kosinus itu didapat persamaan akhirnya adalah ini. OC kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah AC kuadrat tambah 2OA kali AC kali cos alfa. Nah, dari persamaan yang kita dapat tadi, ya, sekarang Ibu misalkan gambar seperti ini, ya, vektor kita, sekarang lihat kecepatan dipakai lagi tadi, gaya F1, F2, dan ini resultannya dengan metode kejaran jenjang. Ya, kemudian, nah, ini kita dapat persamaan tadi. OC kuadrat sama dengan OA kuadrat tambah AC kuadrat tambah 2OC kali AC cos alfa. Nah, kalau kuadratnya dihilangkan, maka ini diakarkan. Dengan menganggap bahwa OC adalah FR, ya, vektor FR, maka OA kita adalah F1, AC kita adalah F2, ya, OA F1, AC F2, cos alfa. Maka ini adalah vektor resultan gaya dari gambar ini. Kemudian kita mau menentukan arahnya. Kalau tadi kita sudah menentukan arahnya dengan persamaan kosinus dari FR, sekarang kita mau menentukan arah resultan tadi. Ya, ini masih gambar yang sama. Kita mau cari alfa ini berapa? Kenapa? Karena sudut ini menunjukkan nilai atau arah dari resultannya terhadap F1. Maka untuk kalau kita mau resultan gambarnya FR, ini masih dalam bentuk vektor ya. Nah, tapi kalau nilainya itu, nah ini nilainya. Jadi persamaan tadi itu menunjukkan nilai dari vektor itu. Ini masih persamaan vektornya, persamaan vektor resultan. Ini nilainya untuk menentukan panjang dari FR ini berapa. Nah, sekarang kita mau menentukan sudutnya, ya, masih gambar yang sama. Ya, masih gambar yang sama. Kita mau menentukan sudut dari vektor resultan. Sudut vektor resultan ini diukur bisa jadi antara ini alfa, bisa beta, adopsi ya. Maka kalau menurut mencari arah vektor resultan itu bisa menggunakan rumus ini. Kalau kita misalkan ini alfa, ini beta, dan ini psi, maka F1 penggunaan rumusnya ya, F1 panjang F1 per sin beta. Jadi kalau panjangnya kita pakai F1, maka sudutnya adalah antara FR dan F2 sin beta sama dengan F2 sin sudut antara FR dan F1 sin alfa. Kalau kita nanti ini dianya FR, ya, FR-nya, maka sinnya adalah antara F1 dan F2. Ini untuk menentukan arah vektor resultan. Mana arah vektor resultannya? Berdasarkan gambar, itu adalah alfa dan beta ya, base from picture. Oke, Nanda, ini untuk aturan kosinus dengan metode jajaran jenjang. Terima kasih. Lanjut ke sesi kedua ya.